Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan praktik untuk membuat visual 3 dimensi. Kemudian yang perlu teman-teman siapkan diantaranya adalah aplikasi Blender. Nanti kita akan install ini. Ya, kemudian kedua, kita akan menggunakan Assembler Studio Web. Jadi ini basisnya adalah website, kita akses menggunakan laptop. Kemudian ada Assembler Studio Application. Ini silahkan teman-teman install melalui Play Store. Jadi kalian install di HP masing-masing ya. Assembler Studio aplikasi ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk men-scan gambar 3 dimensinya. Kemudian kita akan membutuhkan QR code monkey ataupun QR code generator yang lain. Jadi teman-teman kita akan mengubah link menjadi QR code. Jadi ini nanti kira-kira yang kita butuhkan untuk membuat visual 3 dimensi. Ya, kemudian untuk gambar AR-nya itu bisa teman-teman kemas dalam bentuk gambar yang kalian sisipkan di buku ajar yang kalian buat. Jadi linknya kalian tempelkan di buku ajar sehingga nanti audiens atau siswa begitu bisa membuka AR-nya dengan men-scan QR code yang terdapat di buku. Atau teman-teman juga bisa berkreasi. Untuk QR code tersebut bisa kalian tempelkan, misalnya di sini akan Ibu berikan contoh ya. Jadi di sini ada pengembangan media permainan kartu berbasis augmented reality untuk materi hidrokarbon. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menempelkan scanan barcode-nya itu pada kartu permainan. Jadi ini contohnya begitu ya. Ini ada petunjuknya seperti apa. Kemudian untuk tampilan kartunya seperti permainan kartu biasa, begitu ya. Ada kartu depan, ada kartu belakang. Kemudian untuk setiap set itu nanti ada satu QR code, di mana QR code tersebut nanti akan menunjukkan gambar visual 3 dimensi. Jadi nanti silahkan teman-teman kreasikan bersama kelompok. Apakah akan hanya menempelkan barcode-nya di buku ajar yang teman-teman buat, atau kalian akan kreasikan dalam bentuk yang lain. Jadi kira-kira itu ya, teman-teman. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah menginstal Blender. Untuk ikonnya sendiri, nanti teman-teman bentuknya seperti ini ya, Blender. Jadi karena kalian belum punya aplikasi tersebut, jadi silahkan kalian bisa menuju ke mesin pencarian. Ya, kemudian teman-teman bisa langsung cari Blender download. Nah, kemudian di sini di pencarian paling atas ada blender.org. Nah, itu teman-teman pilih. Kemudian kalian sesuaikan ya dengan spesifikasi laptop kalian masing-masing. Jadi misalnya di sini nanti akan ada Windows gitu ya, atau Mac OS, atau Linux, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian klik download, kemudian ikuti prosesnya. Setelah itu, teman-teman install yang aplikasinya. Ya, nanti ditunggu mungkin downloadnya sekitar beberapa menit dan instalasinya eh, mungkin sekitar setengah jam dan lain sebagainya. Begitu ya, silahkan bisa dilakukan prosesnya. Baik, untuk yang berikutnya nanti setelah teman-teman selesai menginstal, di sini kita sudah punya blendernya, begitu ya. Jadi kita pilih blender,
Kemudian tampilannya akan seperti ini untuk halaman awalnya. Jadi kita pilih yang general. Nah, kemudian akan ada balok ya. Jadi defaultnya adalah gambar balok yang ada di tengah seperti ini. Teman-teman bisa delete saja. Jadi langsung klik kanan lalu delete. Sehingga kita tidak punya gambar apapun di sini ya. Kita akan menggambar. Sebelumnya Ibu sudah membuat beberapa bentuk molekul begitu ya. Jadi kalau kita mau melihat di sini Ibu sudah membuat yang pertama ya. PCl5, nah, katanya ada 5 ya, atau bipiramida trigonal. Kemudian yang satunya, Ibu sudah membuat untuk oktahedral ya. Jadi ini misalnya SF6. Nah, sebenarnya teman-teman nanti kalau sudah bisa membuat satu begitu ya, nanti kalian bisa menggunakan satu molekul tersebut sebagai dasar untuk membuat molekul-molekul yang lain. Jadi akan lebih sangat cepat untuk selesai. Jadi kita akan mulai dari yang paling sederhana gitu ya. Kita buat bentuk molekul linier. Jadi seperti tadi, file new general ya. Lalu yang ada di tengah ini kita hapus, klik kanan delete. Kalau sudah teman-teman pilih Shift A, jadi Shift dan huruf A teman-teman tekan bersama-sama, lalu akan keluar ini, kalian pilih Mesh, kemudian bentuk molekul selalu bulat-bulat lalu ada ikatannya ya. Jadi untuk bulat-bulatnya tentu saja kita pakai UV sphere. Nah, secara otomatis dia akan berada di pusat. Jadi di sini ada garis warna merah itu menunjukkan sumbu X, kemudian ada garis warna hijau itu adalah sumbu Y. Ya. Kemudian kita akan membuat hmm, rantainya ya. Jadi tadi Shift dan A ditekan bersama-sama, lalu teman-teman pilih silinder. Nah, sehingga sudah muncul gambar tabung, dia menutupi gambar bolanya. Ya, sehingga kita harus menggeser itu. Nah, untuk menggeser kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri sini. Jadi ini ada kursor, ada move ya. Move berarti digeser. Nah, di sini teman-teman move bisa menggunakan pilihan ini diklik ya, atau menggunakan shortcut. Shortcutnya di sini adalah G ya. Jadi nanti teman-teman ingat kalau kita mau menggeser itu pakai G. G itu singkatan dari grab. Kemudian ini ada rotate ya, memutar atau kita menggunakan shortcut huruf R, rotation. Lalu di sini ada scale, resize ya untuk memperbesar dan memperkecil. Shortcutnya adalah huruf S, scale ya. Jadi kita akan gunakan ini ya. Yang pertama tadi move ini, lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kalau kita mau menggunakan shortcut itu langsung G ya, grab. Nah, ini bisa digeser-geser kemanapun. Untuk yang berikutnya, Ibu akan lebih banyak menggunakan yang shortcutnya ya. Jadi move itu G, kemudian rotate itu R, kemudian untuk scale itu adalah S. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini tidak halus ya gambar bolanya. Jadi kita akan haluskan, caranya pilih lalu klik kanan, lalu teman-teman pilih shade smooth. Ini juga sama, klik kanan, lalu shade smooth. Nah, kita akan buat ini menjadi lebih kurus begitu ya, karena ini hanya akan digunakan sebagai ikatan. Jadi tadi untuk resize itu pakai S gitu ya. Kita perpanjang tapi juga kita kuruskan.
Jadi di sini teman-teman akan lebih banyak membuat dengan rapi ya. Caranya kita membuat sesuatu dengan rapi. Nah, ini untuk membesarkan, mengecilkan, teman-teman bisa drag yang warna hijau atau merah atau biru atau yang lain ya. Nah, ini teman-teman nanti pastikan menggambar ininya, dia apa? Menggambar tabungnya ini, silindernya itu rapi ya. Oke. Kalian bisa perbesar dan perkecil, bisa menggunakan touchpad ya, atau menggunakan mouse kalian. Jadi untuk mengubah sudut teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, atau menggunakan touchpad di laptop kalian. Jadi ini kita bisa bergerak melihat agar lebih jelas. Nah, ini misalnya ya, silindernya kita sudah selesai. Kemudian kita akan tempelkan. Kita akan membuat tadi bentuknya linier ya. Jadi kita membuat yang lebih mudah dulu. Kita rotation tadi ya, pakai R, lalu ini kita klik G, lalu kita masukkan. Nah, untuk memasukkan kita juga harus teliti ya, karena tadi terlihatnya sudah nempel, tapi ternyata masih jauh. Jadi kita harus melihatnya dari beberapa sisi. Kita pas-paskan ya. Masih jauh. Hmm, Ini sudah masuk ya, terlihat. Ini untuk ngepas-ngepasin itu juga lumayan. Kita bisa gunakan di sini ya. Jadi kita ubah. Mm-mm. Ini sudah masuk ya. Kita bisa pakai bantuan di sini. Jadi
90 derajat dari X, kemudian Y-nya 0, kemudian kita sudah peroleh seperti ini, sudah tepat ya. Kemudian kalau panjangnya kita mau menyamakan panjang yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita bisa menggunakan bantuan kotak-kotak ini ya. Ini sebenarnya silinder Budina masih agak gepeng, nanti silakan teman-teman bisa lebih rapi ya. Ini sudah lebih baik, masih gepeng. Hmm. Itu ya, jadi eh, kita paskan titiknya ini di benar-benar di tengah. Jadi kita geser, tadi kalau geser klik G, nah di tengah berarti di sini. Sudah ya, ini kiri dan kanan panjangnya sama. Kemudian kita akan menempelkan buletan yang kecil-kecilnya. Misalnya ini BE lalu mengikat 2CL. Jadi teman-teman klik yang bulat gitu ya. Kemudian kita duplikat. Duplikat itu Shift D. Nah, kita geser. Tadi kalau geser adalah G, geser. Gitu ya. Kemudian kita resize, dikecilkan berarti S. Kita kecilkan. Kita duplikat lagi ya, atau kita tempelkan dulu. Undo, edit, undo. Kita geser berarti G. Kita tempelkan. Nah, kita pastikan dia benar-benar di tengah ya. Nah, kita bisa lihat ini belum di tengah. Nah, oh ya. Biar mudah kita pakai satu kotak ya jaraknya. Ini nanti ini juga di sini. Kemudian kita duplikat Shift D, lalu geser G, pindahkan. Kita rapikan ya. Dari beberapa atau di semua sisi ini benar-benar di tengah. Gitu ya. Nah, kita sudah punya ini lantainya di bawah ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan berikan warna. Kita berikan warna. Caranya kita pilih dulu yang mau kita beri warna, klik gitu ya. Kemudian kita pilih ini material properties, lalu kita klik new. Lalu pilih use node, lalu base color. Yang di tengah misal merah gitu ya. Oke, base color merah. Lalu ini new use node base color misalnya abu-abu. Atau kuning ya. Nah, kita samakan dengan yang kita buat tadi, yang sudah Ibu buat, kuning.
Lalu yang ini warna biru, new, use note. Ini pilih biru, ya, biru. Lalu yang ini sama warnanya biru. Nah, ini kita tidak klik plus new karena sudah ada warna biru. Kita langsung ke sini, lalu pilih yang warna biru. Nih, sudah selesai ya. Ini untuk bentuk molekul linier. Nah, kita akan simpan. Caranya menyimpan adalah teman-teman pilih yang akan disimpan gitu ya. Nah, biasanya eh, pencet shift gitu ya, ditahan, lalu kita pilih semua yang akan kita simpan, jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Atau kalau mau gampang, eh, tidak bisa kontrol A ya, kita bisa drag seperti ini dengan menggunakan touchpad. Nah, ini semuanya sudah terpilih. Lalu teman-teman ke file, lalu export, lalu pilih FBX. Misal yang ini, jadi file type-nya FBX ya, titik FBX. Ini BECL2, export FBX. Nah, jika sudah, kita bisa close blendernya gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan teks, caranya masih sama ya. Jadi Shift A, nanti di sini ada teks. Nah, teman-teman bisa ketik apa gitu ya di sini. Jadi ini ada teks. Nah, ini kalau cara editnya teman-teman pilih tulisan teksnya lalu klik tab ya. Ini sudah bisa diedit. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau mau dikreasikan, mau ditambah teks atau mau seperti apa begitu ya. Jadi itu untuk bentuk linier. Lalu kita akan gunakan Assembler Studio Web ya. Jadi kita bisa close ininya. Kita simpan dulu. Ibu berikan contoh bentuk molekul yang gampang ya, biar tidak terlalu lama untuk mengatur-ngatur ininya. Nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan sudut-sudut berapa gitu ya, kalian bisa menggunakan yang di sini ya. Bisa menggunakan bantuan-bantuan. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggambar yang misalnya planar segitiga begitu ya, kalian bisa gunakan di sini. Jadi yang gambar ini, kemudian kalian pilih yang sudut-sudutnya. Atau ini tadi secara manual teman-teman bisa paskan ya. Jadi itu untuk blendernya. Kemudian karena kita sudah punya image yang bisa kita upload, kita langsung bisa quit blendernya ya. Nah, teman-teman lebih baik jika kita menggunakan Google Chrome. Jadi yang kalian gunakan untuk akses itu adalah Google Chrome. Kemudian kita ke Assembler Studio Web. Pilih ini. Kalau teman-teman belum punya akunnya, seperti biasa tinggal sign in gitu ya, menggunakan Gmail dan lain sebagainya. Ini tadi Ibu sudah membuat ya, SF6, PCL5. Jadi silakan nanti teman-teman kalau membuat yang lebih rumit, Ibu yakin teman-teman juga bisa. Jadi kita akan upload yang tadi linear ya. Jadi create your creation, lalu create from scratch.
Nah, lalu teman-teman pilih 3D object, lalu your 3D, begitu ya. Kemudian import 3D, lalu klik import 3D yang ada di sini. Kemudian kita tadi simpennya sebagai apa gitu ya. Yang FBX. Jadi BECL2 FBX. Open, ditunggu. Lalu kita berikan ID di sini ya. Bisa tambahkan thumbnail. Ikuti langkah-langkahnya ya. Harus sama. Kalau sudah di close. Nah, di sini belum ada ya. Di lantainya belum ada gambar itu. Teman-teman bisa ke 3D object. Lalu back yang ini ya. Backnya yang ini bukan yang atas. 3D object. Your 3D. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu teman-teman klik publish. Lalu klik capture. Nah, kita beri nama di sini ya. Kategorinya. Lalu ini ada tipe-tipe 3D yang bisa digunakan. Kita pakai yang place around your environment. Kita klik publish. Nah, ini bisa teman-teman scan ya untuk mengakses 3D yang linear tadi. Atau kita copy yang ini ya. Jadi, tadi di close, kita pilih yang ini. Lalu teman-teman kita ke QR code monkey ya. Ataupun yang lain. Ini ya, yang paling atas. Nah, teman-teman paste di sini linknya tadi, create QR code. Nah, sudah ya. Teman-teman bisa coba untuk scan ini menggunakan Google Lens ataupun kamera jika menggunakan iPhone. Kemudian teman-teman juga tadi sudah harus menginstal Assembler Studio application di HP kalian ya. Jadi silahkan bisa diakses menggunakan Google Lens. Lalu teman-teman klik place it in your room ya. Lalu open in app. Nah, kalau sudah ada gambar bintang-bintang sparkling gitu ya, terus ada lingkaran besar di tengah, teman-teman bisa tap-tap itu, nanti akan muncul molekulnya. Lalu teman-teman bisa perbesar, perkecil, kemudian bisa muter-muter itu ya.
Ini nanti akan Ibu tampilkan seperti apa. Nah, ini tampilan di HP Ibu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa scan QR code yang tadi. Kemudian kalian gunakan Google Lens, lalu diklik ya link yang muncul. Lalu kalau ada sparkling warna kuning itu silahkan di tap-tap yang bagian lingkaran warna kuningnya. Jadi kira-kira itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini untuk membuat tampilan visual 3 dimensi. Lalu ini teman-teman kalau ingin mencoba men-scan ya, jadi silakan bisa di-scan. Ini tampilan untuk AX2, kemudian ini untuk AX5. Jadi seperti itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan nanti teman-teman bisa bekerja dengan kelompoknya untuk membuat gambar visual 3 dimensi. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.